والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا Muhammad wa alihi wasallam ajmain. Yang saya hormati PDKN Kementerian Agama Kabupaten Katingan, yang saya hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rawdah, yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Ar-Rawdah, yang saya hormati seluruh guru Yayasan Pendidikan Ar-Rawdah beserta staff. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan dan keberkahan yang luar biasa ini kepada kita, sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul dan hadir dalam acara penilaian kinerja Kepala Madrasah tahun 2024 sekaligus pembinaan guru dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita semua termasuk hamba yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Pembacaan selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan pertama yaitu dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rawdah kepada Bapak Daud SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dan kita muliakan dan kita hormati Bapak Dr. Agus Dianor sebagai selaku pengawas NKRI. Kemudian yang kita hormati dimuliakan Bapak Ibu Fatimah selaku pengawas Madrasah Sanawiyah, dan yang kita hormati kita muliakan Ibu Mutia selaku pengawas Madrasah Ibtidaiyah. Yang kami muliakan kepada MTS Ar-Rawdah serta Dewan Guru MI dan MTS Ar-Rawdah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini mari bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
serta inayahnya alhamdulillah kita pada hari ini dapat melaksanakan pembinaan guru sekaligus PKKM penilaian kerja kepala madrasah. Dalam sambutan ini ulun mewakili daripada kepala MPA Rodam sangat senang dan berterima kasih atas kehadiran para pengawas sekalian. Untuk bahasanya itu namun itu adalah sekaligus mengawasi. Kami berharap kepada bapak-bapak dan ibu pengawas sekalian, kegiatan monitoring ini kami harapkan bukan cuma datang sekali misalnya, atau misalnya ada agenda setiap bulan gitu, Pak. Jadi sekolah kita itu biar termonitor terus juga dibina gitu, Pak. Nah itu aja. Nah kemudian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di hati para pengawas sekalian, mungkin itu dari penyebutan atau yang lainnya. Kami mewakili daripada guru-guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Audah kepada Ibu Rini Astuti. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ikhtiarul, yang kami menghormati Ibu Siti Fatimah SPD FPDI dan Ibu Matia SPDI serta seluruh dewan guru yang hadir pada pagi ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah sehingga pada pagi ini kita dapat melaksanakan kegiatan PKKM tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita curahkan ke hadiah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat di zaman kiamat nanti. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada tim PKKM dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan. Selanjutnya sekaligus kita silaturahmi dalam kegiatan ini. Kemudian alhamdulillah akhirnya pada hari ini jadwal yang kami nantikan, yaitu jadwal kami dari MI dan MTS untuk di PKKM. Ini hari yang kami nantikan dan kami cemaskan. Nah, kami nantikan semoga Bapak Ibu dari tim PKKM dan pengawas madrasah dapat menularkan ilmunya kepada kami. Kami nantikan karena mudah-mudahan hari ini cepat berlalu, cepat selesai. Nah, kalau sudah selesai rasanya long, ya enggak. Kemudian kami cemaskan. Kenapa kami cemaskan? Karena kami dengan penuh menyadari banyak kekurangan. Nah, mungkin di dokumen-dokumen kami ada yang belum lengkap. Nah, jadi kami cemas. Tapi mudah-mudahan apapun yang telah kami usahakan nanti, kami tetap meminta arahan dan bimbingan dari tim PKKM supaya ke depannya lebih baik. Mudah-mudahan dengan adanya PKKM ini nanti dapat meningkatkan kualitas kinerja madrasah, dapat meningkatkan kualitas kinerja madrasah, meningkatkan mutu
Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya seperti itu. Nah, di samping itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru MTS Anauda, yaitu tim PKKM di Satuan Madrasah yang telah bekerja keras, bekerja bersama-sama untuk menyiapkan segala dokumen. Nah, apapun hasil dari dokumen tersebut, nah, saya tetap mengapresiasi kepada Bapak Ibu Guru yang telah bahu-membahu kita bekerja sama untuk demi suksesnya terselenggaranya PKKM pada pagi hari ini. Nah, mungkin sambutan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari KKN Kementerian Agama Kabupaten Katingan kepada Bapak Dr. Andes Rifdianur, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu pembawa acara dan berikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sambutan yang mungkin juga sekaligus pembinaan kepada Bapak Ibu guru yang ada di MI dan MTS Ar-Rohah. Yang kami hormati Ibu Kepala MTS Ar-Rohah serta staf gurunya. Yang kami hormati Bapak Kepala MI Ar-Rohah beserta staf dan gurunya. Yang saya hormati rekan-rekan tim PKKM dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan yang alhamdulillah pada hari ini tetap kompak untuk melaksanakan amanah dan tugas yang telah diberikan oleh pimpinan kepada kami. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah hari ini kita bisa berhadir dan merupakan gedung MTS Ar-Rohah ini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan PKKM yang semula kita agendakan, kita jadwalkan pada Rabu yang lewat. Tetapi karena ada kegiatan lain yang mau tidak mau harus kami laksanakan, maka kami mohon pelaksanaannya ditunda dan dijadwalkan pada hari ini. Sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan pada hari ini. Kemudian salawat dan salam al-Fatihah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan Allah untuk bisa melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnah yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan sambutan sekaligus pembinaan, mewakili dari teman-teman tim pengawas yang hadir pada hari ini, kami menyampaikan ucapan selamat Hari Guru kepada kawan-kawan guru yang ada di MI dan MTS Ar-Rohah ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan tugas yang tidak ringan
ya, tugas yang sesungguhnya cukup, tapi itu tugas yang mulia yang kita emban. Kenapa? Karena kita memanusiakan manusia, ya. Itu tugas guru, ya, memanusiakan manusia. Artinya kita menciptakan manusia yang betul-betul memiliki sifat manusia yang sejatinya, yaitu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya beriman dan bertakwa kepadanya, dan juga memiliki wawasan keilmuan. Dan kita harapkan dari generasi yang kita bina, yang kita didik nanti, lahirlah generasi-generasi yang mampu membawa harkat dan martabat dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan juga agama kita. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala MI dan Ibu Kepala MTS yang alhamdulillah hari ini sudah menerima kedatangan kami dengan senang hati, dengan gembira. Ini tercermin dari kesiapan yang sudah dipersiapkan, dan mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar, ya, dengan sukses. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, waktu kita tidak lama, dan sekian apa, karena kalau terlalu lama bisa membuat dapet dari hati Bapak Ibu sekalian. Nah, cuman kami sampaikan bahwa untuk PKKM ini jadwalnya memang 1 tahun sekali, ya. Jadi untuk PKKM itu memang jadwalnya sekali dalam 1 tahun, dan itu tujuannya langsung kepada kepala sekolah. Dan sementara untuk pembinaan selanjutnya yang bisa setiap bulan atau sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, itu tugas dari pengawas pembina. Ya, kalau saya kebetulan Iman jadi MA, kebanyakan di MA, Ibu Fatimah di MTS, dan Ibu Mahdiah yang di PNI, ya. Nah, ini untuk diketahui semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kami sampaikan juga PPKM ini dilaksanakan berturut-turut selama 4 tahun, ya, berturut-turut selama 4 tahun. Ada yang disebut dengan PPKM tahunan, itu tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Dan ada yang disebut dengan PKKM tahun keempat, ya. Tahun pertama, kedua, dan ketiga itu PKKM dilaksanakan oleh pengawas pembina, yaitu kami ini, dengan tujuan melihat dokumen-dokumen yang dimiliki oleh sekolah, kemudian memberikan arahan dan binaan agar supaya dokumen yang dimiliki oleh sekolah tersebut dari tahun ke tahunnya semakin sempurna, semakin baik. Jadi jangan takut ya, hari ini kita tidak memberikan vonis, tetapi hanya sifatnya memberikan binaan dan arahan, ya. Jadi kita santai saja nanti. Nah, kecuali nanti pada tahun keempat, itu tahun betul-betul penilaian untuk kinerja kepala madrasah, ya. Dan yang menilai itu tidak hanya pengawas, tetapi tim yang diketuai oleh kabid madrasah dari kabid itu tahun keempat, ya. Anggotanya kasih pendis dari kabupaten, ditambah dengan kami pengawas, ditambah dengan unsur guru, ditambah dengan unsur ibu, dan ditambah dengan unsur ketua komite madrasah. Kenapa harus tim yang besar seperti itu? Karena PKKM tahun keempat ini adalah penilaian bagi seorang kepala sekolah. Kalau di negeri, ya, ini saya negeri, nilai PKKM keempat itu menjadi bahan kebijakan pimpinan untuk menentukan apakah kepala sekolah tersebut
berhak untuk melanjutkan priorisasi kedua ataukah harus diganti. Itu kalau di negeri. Tetapi kalau untuk di swasta, bahan atau nilai PPKM keempat itu akan diserahkan dengan pengurus yayasannya untuk menjadi bahan pertimbangan juga oleh pengurus yayasan, apakah kepala sekolah yang berada di bawah yayasan itu masih mampu untuk dilanjutkan sebagai kepala sekolah atau harus ada pergantian. Nah, kenapa? Karena pengangkatan kepala sekolah di swasta itu menjadi hak dan kewenangan pengurus yayasan, bukan Kementerian Agama. Kami dari Kementerian Agama sifatnya hanya melakukan pembinaan dan koordinasi. Ya, kewenangan sebenarnya itu ada pada ketua yayasan untuk pengangkatan kepala sekolah yang ada di madrasah swasta. Baik, itu sekedar informasi dulu, informasi awal terkait dengan PKKM. Kemudian apa yang kami tanyakan dan dokumen apa yang disiapkan oleh sekolah, nanti akan kita laksanakan pada saat proses PKKM. Nah, kembali kepada materi perbinaan. Bapak Ibu guru yang hormati, alhamdulillah kita bersyukur kita sudah diberi amanah ya, oleh yayasan, oleh orang tua siswa dan oleh masyarakat. Diberikan amanah kepada kita untuk mendidik putra-putra mereka. Nah, oleh karena itu amanah yang diberikan oleh pengurus yayasan, oleh masyarakat dan oleh orang tua siswa itu jangan kita sia-siakan. Ya. Nah, oleh karena itu sebagai guru kita harus betul-betul mampu melaksanakan tugas kita sebagai guru, yaitu mendidik dan mengajar anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu setiap guru, setiap kita dituntut menjadi seorang tenaga pendidik yang profesional. Kenapa? Karena dengan menjadi seorang pendidik yang profesional, maka di dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dan di dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru, kita insya Allah akan berhasil. Nah, kalau guru kita berhasil mendidik anak-anak kita, ya, maka insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang nanti suatu saat akan berguna ya, di dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Oleh itu sekali lagi, setelah kita diberi amanah untuk menjadi guru, maka kita berusaha untuk menjadi guru yang profesional. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Apa atau bagaimana cara supaya kita menjadi guru yang profesional? Kira-kira kayak apa caranya supaya kita menjadi guru yang profesional? Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa indikator, ya, ada beberapa ciri, ya, kita itu dianggap sebagai guru yang profesional. Minimal, ya, yang pernah Bapak baca, minimal ada 7 indikator yang harus kita lakukan jikalau kita ingin menjadi guru yang profesional, bukan guru apa adanya. Beda ya, guru apa adanya dengan guru profesional itu beda. Mungkin Bapak Ibu bisa membedakannya dan merasakan bagaimana menjadi guru apa adanya dan menjadi guru yang profesional. Nah, di sini saya sampaikan kurang lebih sekitar 10 menit saja ya. Kalau kita ingin menjadi guru yang profesional, syarat yang pertama, kita harus memiliki keterampilan mengajar yang baik. Jadi di dalam mengajar kita harus terampil, harus menguasai metodenya, harus menguasai situasi di dalam kelas. Ya.
Jangan kita menjadi guru dengan metode GBSA. Apa GBSA? Singkat, ada guru GBSA. Catat buku sampai habis. Artinya begitu datang anak sekalian, kalian catat dari halaman ini sampai halaman sekian. Kalau sudah, laporkan dengan Bapak Ibu ada di kantor, nanti Bapak Ibu akan masuk menjelaskan. Jangan seperti itu. Ya. Karena kalau seperti itu kita bukan guru yang profesional. Ya. Jadi guru yang profesional adalah guru yang mampu mengajar dengan metode yang menarik siswa, yang menyenangkan siswa, sehingga dengan metode, dengan cara yang baik tersebut, maka siswa akan mudah menerima apa yang kita sampaikan. Ya. Orang kadang-kadang bebas saja tanya dengan siswa kita. Pelajaran yang paling mereka takutkan itu apa? Pasti matematika. Ya, pasti matematika. Termasuk menurut seorang guru baru, aku kan belum matematika. Ya, kenapa itu terjadi? Ternyata dengan metode mengajar guru tidak berobat. Ya. Dia tidak mampu menggunakan berbagai metode, sehingga dengan metode yang digunakan itu mampu menarik siswa, sehingga pelajaran yang tadi dianggap berat akan menjadi mudah. Makanya ada istilahnya PAIGM, pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Nah itu digali. Ya. Nah itu jadi harus terampil mengajar. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua, guru yang profesional itu adalah memiliki wawasan yang luas. Ya. Memiliki wawasan yang banyak. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pendidikan ini kan suatu proses yang berkembang, ya, tidak jumut, ya, tidak statis, dia berkembang. Nah, kalau kita mengajar dengan mengingat pelajaran kita bahari saja tanpa dikembangkan, maka wawasan kita seperti wawasan yang dulu saja. Ya. Nah, oleh karena itu, sebagai guru jangan bangga misalnya pendidikannya sampai S1, lalu tidak berusaha untuk mengembangkan wawasannya. Aku sudah S1 cukup aja wawasan pengetahuan siswa. Jangan, karena ilmu pengetahuan itu sifatnya berkembang, dan tantangan kehidupan yang dihadapi oleh anak didik kita juga sama seperti itu. Ya, kita ingat saja. Tantangan zaman kita kecil dulu, ya, dibandingkan dengan tantangan anak di masa sekarang itu sangat jauh berbeda. Nah, oleh karena itu perlu wawasan kita, ya, agar supaya di dalam kita memberikan materi, ya, itu pengalaman tidak terbawa pengalaman yang dulu, tetapi pengalaman yang sekarang. Karena pengalaman sekarang inilah yang mampu akan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa sekarang. Kalau kita bawa cinta zaman dulu, itu sudah berlalu, tidak berlaku lagi zaman sekarang. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa menambah wawasan? Nah, disinilah peran kepala sekolah, ya, peran kepala sekolah agar bisa memberikan kesempatan kepada semua gurunya untuk meningkatkan wawasannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah, kalau nanti ada panggilan kepada guru untuk mengikuti diklat, jangan sampai tidak diikuti. Ya, itu pesan Bapak yang pertama. Yang kedua, kalau bisa, ya, anggarkan minimal dalam 1 tahun pelajaran ada kegiatan diklat atau apapun namanya yang dilaksanakan oleh sekolah kita dalam rangka untuk menambah wawasan dan pengetahuan guru kita, sehingga pengetahuan guru kita tidak statis, ya, tidak jumut, tidak itu aja, tapi berkembang. Nah, kemudian yang lebih praktis lagi, kepala sekolah sesekali, ya, membuka laptop, buka akun pintar, ya, punya ya, akun pintar. Di situ kan ada pelatihan emoji.
Nah, dipilih di situ, dilihat mana program pelatihan yang cocok untuk diikuti oleh guru kita. Kan di situ banyak itu. Kemarin saya juga pernah mengikuti ya, antara lain organisasi guru merdeka, kemudian ada inovasi di madrasah, pendidikan inklusi, ya, artinya pendidikannya bagaimana kita menghadapi anak yang disabilitas, punya kekurangan, gitu ya. Nah, jadi tingkatan. Nah, setelah kita tahu oleh Pak Tahu disarankan kepada Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan itu kan kegiatan yang murah meriah, tidak meminta waktu kita, artinya di mana kita santai itu kita buka, ya. Nah, jadi jangan sampai nanti dalam 1 tahun guru tidak pernah ikut pelatihan pendidikan, ya, baik yang dipanggil atau dilakukan sekolah maupun secara mandiri, yaitu melalui akun Pintar Emoji itu, ya. Nah, ini cara kita untuk menambah wawasan. Apalagi yang melihat nih gurunya muda-muda semua, stamina untuk belajar itu lebih jos ketimbang kami ini. Kalau bapaknya terus terang belajar hari ini besok sudah ingat lagi, karena sudah memorinya sudah siap. Kalau yang anu ini insya Allah ya, seperti bahasa sama seperti orang menulis di atas batu. Kalau kami sudah temannya sama seperti menulis di atas air. Saya sini hilang. Ya. Kalau satu kan dari aman. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, menguasai kurikulum. Ya. Kurikulum itu kan jantung kegiatan pembelajaran. Ya. Jantungnya. Ya. Nah, oleh karena itu seorang guru, ya, jangan sampai tidak tahu kurikulum yang digunakan di sekolah itu. Nah, kalau kita ini mungkin 2 ya, betul. Jadi kelas 7 sudah umur ya, umur mereka. Itu yang pentas ya, 7 kan saya, sudah 2 tahun ya. Nah, kalau yang kelas 9 masih berkelas ya. Nah, kalau yang ini kelas 1-4 ya, baru 1-4 ya. Nah, jadi oleh karena itu kita sebagai guru harus tahu, ya, karena berubahnya kurikulum ada hal-hal yang berubah, ya, termasuk juga materi yang disampaikan, ya. Nah, sekarang ini kurikulum juga mau jadi mau berubah lagi, ya, mau kita tunggu aja ya, kita tunggu saja ya. Tapi yang jelas pelajari, ya. Nah, makanya usahakan kalau misalnya nanti ada perubahan kurikulum, nah coba adakan secepatnya workshop atau apa nanti ya, itu berapa hari membahas tentang kurikulum baru tersebut supaya kita tidak ketinggalan kurikulum yang berlaku, ya. Kemudian terus yang keempat, indikator guru yang profesional itu adalah menguasai media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini merupakan salah satu hal yang menjadikan proses pembelajaran kita itu benar, ya. Jadi usahakan Bapak Ibu ketika mengajar bawa media pembelajaran, ya. Contoh misalnya kalau kita mengajar ya, belajar salat misalnya atau wudhu, bawa medianya. Ya, apakah gambar atau pakai ini dipertontonkan cara orang berwudhu, ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan proyektor ini, anak akan fokus ya, perhatikan, dan itu menarik, ya, sehingga dia tambah senang belajar itu. Begitu juga materi-materi yang lain, ya, terutama seperti biologi, ya. Kalau kita ingin melihat organ-organ tubuh, kalau hanya gambar biasa itu agak susah ya. Nah, perlu media yang bisa termasuk melihat benda-benda yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita, bisa lewat media lain, ya. Nah, jadi itu kuasai media, ya. Jangan guru itu hanya ngajar mau buku tok, buku aja gini satu aja. Kalau dulu ulun ketika jadi guru mengajar itu minimal buku itu 3 yang saya pakai. Minimal.
Waktu itu saya ngajar akidah di Senawi. Kenapa? Karena di dalam pelajaran ini kadang-kadang ada yang kurang lengkap, dilengkapi oleh buku yang lain. Makanya kita sebagai guru itu jangan mengajar itu ketika berada persiapan kita ketika berada di kelas 19. Ya. Paling tidak, misalnya kita ngajar jam kedua, jam pertama itu kita sudah membuka buku yang akan kita materi yang kita sampaikan kepada siswa. Ya. Nah, kemudian lihat panduan materi, alur pembelajaran itu sesuai dengan RPP-nya atau alur pembelajarannya, modul pembelajaran. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi harus menguasai materi pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya seorang guru harus menguasai teknologi. Ya, teknologi. Dulu kita kalau membuat RPP masih ya pakai, kalau Bapak kuliah dulu masih pakai mesin tik. Sekarang sudah nggak dikenal lagi mesin tik itu ya. Tapi Bapak masih punya di rumah pun masih ada sisa dulu gitu ya. Sudah teknologinya tinggi ya. Jadi hanya harus bisa menggunakan teknologi ya. Dan saya yakin guru-guru yang muda ini pasti bisa ya. Pasti bisa ya. Nah, kalau kami yang sudah tua ini ya sudah maklum saja. Kalau Bapak hanya bisa membuka dan menutup ya. Yang lain-lain itu ya sedikit-sedikit lah yang bisa. Mendownload bisa Bapak ya. Copy paste bisa. Tapi yang bikin macam-macam itu nggak bisa juga Bapak ya. Karena mau belajar sudah lelek ya. Diajari aja oleh anak-anak Bapak itu ya ini tidak cukup cepat. Ya, jadi menguasai teknologi ya. Nah, teknologi dikuasai. Nah, kalau bisa di tiap ruangan itu ya disediakan proyektor seperti ini. Kalau bisa ya, Bapak Ibu kepala sekolah. Kenapa? Ya karena supaya nanti ketika ngajar guru enak, colok ini bakal langsung bisa anak-anak bisa. Dan itu memudahkan kita tidak terlalu banyak ngomong nanti. Yang ngomong ini kan videonya. Ya misalnya tata cara salat berjamaah, ya itu yang ngomong itu kan di videonya itu. Jadi kita tinggal menjelaskan. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya indikator sebagai guru profesional adalah kita menjadi teladan yang baik. Ada bahasa dulu ya bahwa kita dulu ini orang yang diduduk dan ditiru ya. Artinya ucapan kita, perbuatan kita itu akan dilihat dan bahkan akan dicontoh oleh siswa kita. Nah, makanya ketika kita memberikan contoh kepada siswa, contoh itu akan mudah diingat dan dilaksanakan oleh siswa jikalau kita yang dulu memberikan contoh. Ya. Nah, jadi sekali lagi sebagai guru, jadilah kita menjadi teladan bagi siswa kita. Teladan berapa? Teladan dalam hal berkata, berbuat, bertindak dan sebagainya. Termasuk juga dalam hal tata cara kita berpakaian. Ya. Jangan kita menyuruh anak-anak pakai celana panjang, tapi kita celana pendek, itu kan siwah itu kan tidak pas gitu ya. Nah, ini ya, jadi teladan yang baik. Nah kemudian terakhir sebagai guru, tapi saya yakin karena kita yang berada di lingkungan madrasah, hendaklah kita itu memiliki kepribadian yang baik. Ya, banyak ya indikator kepribadian baik itu. Antara lain seorang guru harus penyabar, penyayang, ya. Jangan sedikit-sedikit sarik dengan kekanakan, ya. Dan apalagi sampai kena nempeleng dengan, ya.
Itu pendidikan zaman kita dulu, zaman bahari. Zaman bahari itu kita disuruh menghafal perkalian. Bapak ingat betul tuh. Kalau kita hafal, sebelum disuruh maju ke depan tuh guru tuh sudah membulati dia di depan bulat sini. Manfaatnya apa? Dasar berdiri. Jadi kita berdiri karena bulat keluar dari lingkaran ini bulat sini tuh. Kalau kita keluar sedikit pada saudara dapat mistar penggaris itu. Oh, itu zaman bahari. Nah sekarang tidak boleh ya. Kita harus humanis. Ramah tamah dan anak-anak, tetapi tetap dalam aturan-aturan yang diterapkan di sekolah. Jangan juga terlalu humanis lainnya memberikan kebebasan kepada siswa kita untuk melakukan sesuatu yang sifatnya pelanggaran. Jangan, ya. Aturan tetap dilaksanakan, tetapi dengan cara yang bijaksana. Ya, nah inilah beberapa indikator kalau kita ingin menjadi seorang tenaga pendidik, seorang guru yang profesional. Kalau kita bisa memiliki ketujuh indikator ini, insya Allah kita akan disenangi oleh siswa kita, dan tidak hanya siswa yang senang kepada kita, tetapi seluruh komponen yang ada di madrasah itu juga akan senang kepada kita. Ya, nah, harapan kami di hari guru ini, ya kemarin dulu kami berharap, ayo mari kita semua memberdayakan diri kita, ya, mengeluarkan semua apa yang kita miliki, pengetahuan, keilmuan kita, dan kita berikan kepada anak-anak kita didik mereka sehingga nanti Indonesia berjaya. Berjayanya Indonesia itu, ya, bisa diwujudkan dengan mewujudkan anak-anak didik yang berkualitas, ya. Kita menciptakan anak yang berkualitas pada saat sekarang ini, insya Allah hasilnya 10 tahun yang akan datang bisa kita lihat, ya. Nah ini harapan kami kepada kita semua. Mungkin ini yang dapat belum sampaikan. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Karena itulah batas kemampuan yang bisa kami sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, mungkin dari kawan-kawan dari Ibu Fatimah atau Ibu Mamia, silakan menyampaikan kepada kawan-kawan guru. Ya, setelah itu baru kita adakan di KKN. Acara selanjutnya yaitu tambahan yang akan ditampilkan oleh Ibu Pengawas Madrasah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Kayaknya loyo ini sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Tuh, jadi semangat, jangan loyo. Kayaknya yang dari katanya siapa? Oke ya, Andika kemarin. Terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala RI, dan yang saya hormati Ibu Kepala MTS Arauda, serta rekan pengawas, ketua tim kami Pak Nurul Sidiano, dan teman sejawat saya Ibu Makia SPD. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi. Kami bisa melangkahkan kaki ke sini berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Dan ada beberapa hal mungkin yang sedikit saya tambahkan dan juga sebagai laporan untuk ketua pengawas kita atau ketua tim Pak Dr. Muslistiano, bahwa di MTS Arauda ini sudah ada Pak
masing-masing guru sudah mempunyai laptop juga, dan juga setiap kelas ada yang fokusnya. Jadi alhamdulillah kepala sekolah selalu menganggarkan dari dana BOS untuk kegiatan mereka. Dan juga yang kedua, untuk sosialisasi juga mereka di sini saya anggap sekolah yang paling solid ya, yang paling akrab antara MTS dengan MI-nya. Jadi setiap tahun tuh mereka mengadakan pelatihan untuk gurunya. Jadi pengawas yang diundang dan juga dari luar biasanya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sekolah ini bertambah maju setiap tahunnya dan selalu bertambah banyak muridnya. Dan juga saya sekedar menyampaikan, mudah-mudahan nanti di tahun 2025 bisa diusulkan kembali untuk akreditasinya ya. Jadi di situ akan terlihat lagi bahwa kita akan selalu naik dalam akreditasi. Jadi sekolah itu bertambah bagus, nanti akan datang di sini tambah lagi harapannya ada orang nyumbang. Kalau sekolah itu bagus kan otomatis orang tua itu akan melihat. Jadi selalu, dan juga di Kerepang ini orang tuanya Pak banyak untuk selalu menyumbang juga. Jadi tidak seperti Kasongan itu sulit sekali mencari dana. Tapi alhamdulillah di sini berkat kekompakannya ya, dan juga komite ya mungkin, dan juga yayasan ya Bu ya, selalu aktif, jadi selalu berkembang. Dan juga saya juga atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Guru ya, karena kami juga dari guru menjadi pengawas, makanya selalu ingat bahwa guru itu adalah yang nomor satu. Pokoknya kita yang paling nomor satu sudah. Walaupun orang menilai kita seperti apa kok, kita yang paling nomor satu. Karena guru adalah sebagai panutan. Makanya kalau kita menyuruh anak murid seperti Tuan Tim tadi menyampaikan, kita dulu, dari kita dulu. Jadi orang bisa menurut, gitu juga siswa. Dan selanjutnya untuk penilaian nanti mungkin berkasnya ada yang kurang nanti akan dilengkapi, dan juga tolong satu orang yang mencatat nanti. Jadi totalnya ya, satu orang yang untuk MPS dan juga satu orang untuk MI. Jadi untuk apa yang kurang dari itu bisa kita benahi. Karena berkas yang PKKM ini adalah juga berkas untuk akreditasi. Jadi itu saja yang disiapkan. Apa yang kurang nanti itu disiapkan Bu. Karena itu untuk penilaian akreditasi. Untuk selanjutnya nanti saya akan berikan mungkin instrumen terbaru yang untuk akreditasi yang manual dulu. Jadi agar bisa nanti Bapak dan Ibu kepala sekolah bisa membaginya ya. Membagi per kelompok. Jadi setelah akreditasi akan dimulai itu gak berapaan lagi. Jadi dari sekarang sudah kita siapkan ya untuk tahun depan. Cuman maksud saya itu sudah dipanggil orang-orang itu. Jadi itu tidak berapaan lagi, dan Bapak kepala sekolah juga tidak berapaan waktu sudah akreditasi. Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Puji-puji nafsi ditaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua PKKM sekaligus Pokjawas Kabupaten Katingan, yang saya hormati Ibu
kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkesempatan hadir di tempat ini untuk melaksanakan PKKM sekaligus pembinaan dari pengawas. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk tambahan dari Ya. Mungkin doa akan dipimpin oleh Bapak Iqbal, waktu dan tempat dipersilakan. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقربنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وصل على سيدنا محمد الفتح المبين والقادر لما صدق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم العظيم وما ترحم شكر وبركه من صدر وبركه الحق ومن عبد وبارك ومن تولى ذلك ابدا اللهم اني اسالك العسير ويجبر كل كسر ويجعل كل فريق ويجيب وينقوي كل ضيف ويمهن كل خائف يسير علينا كل عسير وتيسير العسير علينا يسير اللهم يا من لا يحتاج الى البيت والتبشير حاجاتنا اليك كثير وتعلم بها وغفر اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله منكم. Dengan pembacaan doa tadi bagi acara kita pada pagi hari ini, saya selaku MC sekiranya terdapat kehilangan dan kesalahan dalam memandu acara ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ulun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.